Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai. Selawat berangkaikan salam kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syafaatnya kita kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Kota Pinang yang telah bersedia hadir untuk mengikuti acara yang saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya ya Bapak dan Ibu dalam PKG PJOK. Baik, di sini juga saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lesturi Angkasi, tempat tugas SMA Negeri 2 Kota Pinang. Saya peserta PKG PJOK kelas 1 dari Labuan Batu Selatan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang rancangan tindak lanjut atau disingkat dengan RTL. Ya, RTL ini saya akan memenuhi tugas dari PKG PJOK kami ya Bapak Ibu, tugas akhirnya. Baik, saya tidak berpanjang lebar lagi. RTL yang saya buat ini berjudul GSMC, ya, singkatan dari Gemar Senam Sehat. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, di sekolah kita senam telah dilaksanakan setiap hari Sabtu. Ya, kita tidak tidak asing lagi. Kita sering sudah melakukan senam. Baik, ini dia contoh senam yang sering kita lakukan, ya. Anak-anak kita bersemangat ya Bapak Ibu. Kemudian latar belakang yang saya ambil yaitu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umum berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran itu intelektual dan jasmani anak-anak. Senam merupakan aktivitas kebugaran fisik yang memiliki koordinasi gerak dan dilakukan dengan iringan musik juga seirama. Jadi dari pemikiran ini, ya, di situ dipaparkan jasmani anak-anak merupakan aktivitas kebugaran fisik. Jadi contohnya itu kita ambil senam ya Bapak Ibu. Kemudian kurangnya kesadaran warga SMA Negeri 2 Kota Pinang dalam pentingnya menjaga kesehatan kebugaran fisiknya. Jadi latar belakang inilah Bapak Ibu yang saya ambil untuk tugas PKG saya, ya, dari latar belakang ini Bapak Ibu. Kemudian tujuan pembelajarannya mengedukasi warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani di masa yang akan datang. Jadi kesehatan itu Bapak Ibu bukan hanya penting pada saat ini, tapi kita harus berpikir juga kesehatan itu harus kita jaga atau kita pikirkan untuk masa yang akan datang ya Bapak Ibu. Ya, jadi contohnya kita jangan mikir kita sehat sekarang, ya, belum tentu sehat sekarang. 1 tahun atau 2 tahun ke depan kita juga sehat. Jadi kita harus memikirkan itu Bapak Ibu. Ya, kesehatan itu jangan dipikirkan saat ini saja, tapi kita juga harus memikirkan kesehatan yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik. Ya, senam itu tujuannya juga meningkatkan daya
khususnya bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan senam irama. Ya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu merancang kegiatan pelaksanaan senam pagi secara terstruktur untuk kelas 12 dan kelas 11 yang terlibat sebagai role model untuk senam. Jadi Bapak Ibu, ya, di sini role model untuk senam setiap Sabtu itu saya buat sebagai modelnya atau sebagai instrukturnya itu kelas 12. Karena mereka juga saya kasih tugas, ya, apabila nanti tugas akhirmu itu kau harus bisa menampilkan senam, ya, tugasnya untuk satu kelas. Jadi boleh tugas itu dilakukan per kelompok atau mandiri boleh. Jadi saya bebaskan kepada peserta didik. Kemudian ada juga kelas 11, yaitu terkhusus untuk kelas 11 MIPA 1 ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, setiap Sabtu kenapa senam kita itu berbeda-beda? Karena itu Bapak Ibu, ya, senamnya saya berikan kebebasan kepada peserta didik agar apa? Setelah saya perhatikan tahun-tahun yang lalu, itu kita menggunakan yang namanya senam SKJ. Yang namanya senam SKJ itu Bapak Ibu, dia gerakannya sudah terstruktur, ya, tidak boleh berubah-ubah. Itu untuk senam SKJ. Saya lihat perkembangannya tidak begitu bagus. Kenapa? Karena anak-anak kita itu merasa bosan dengan gerakannya itu aja. Jadi untuk kelanjutannya itu makanya saya buat senamnya saya ganti dengan senam aerobik. Ya, senam aerobik. Senam aerobik itu senam yang gerakannya bebas, tidak monoton. Jadi terserah kepada instrukturnya, seperti itu Bapak Ibu, agar anak-anak tidak merasa bosan dan tidak merasa gerakannya itu saja, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan yang keenam, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Baik Bapak Ibu, kemudian setelah tujuan pembelajaran, maka capaian yang akan kita dapatkan yaitu capaian pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menciptakan gerakan senam irama berdasarkan tema yang ditentukan. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Jadi temanya juga saya berikan kepada anak-anak. Temanya senam aerobik, musik terserah, gerakan juga bebas, boleh dimasukkan gerakan senam-senam etnis seperti itu. Ya, jadi saya bebaskan, boleh dimasukkan kalau kamu misalnya suku Jawa, boleh dimasukkan gerakan-gerakan tarian suku Jawa, boleh. Musiknya juga bebas, ya, saya bebaskan. Boleh dimasukkan musik-musik tentang tradisional seperti itu Bapak Ibu. Kemudian capaian selanjutnya, siswa mampu bekerja sama dalam tim untuk menampilkan senam irama. Ya, seperti itu tadi Bapak Ibu, setelah saya jelaskan tadi, ya, mereka harus mampu, ya, untuk menampilkan senam irama itu dalam hal gerakan yang diciptakan itu boleh dia namanya diciptakan mandiri atau individu atau per kelompok atau tim seperti itu Bapak Ibu. Kemudian capaian pembelajaran yang selanjutnya, siswa mampu menunjukkan kemampuan motorik yang terlatih dalam senam irama. Jadi Bapak Ibu, senam itu juga melatih gerak motorik, ya, gerak motorik siswa kita. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa dapat menunjukkan kemampuan berkreasi dalam merancang gerak senam irama. Seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap saling menghargai dan mendukung dalam tim. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugasnya tidak hanya individu tapi juga tim, kelompok. Ya, itu tadi. Mereka berhasil juga ada tujuannya. Saya kasih nilai tambahan. Ya, kalau mereka sudah tampil dalam menampilkan senamnya,
di setiap hari Sabtu, maka nilainya juga akan bagus. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya, lanjut ke struktur program dan mitra. Ya, program yang dibuat merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan senam irama. Kemudian yang terlibat kelas 10, 11, dan kelas 12, baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab kita kepala sekolah ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya juga Ibu kepala sekolah kita selalu mendukung dengan program yang kita buat di sekolah ini. Kemudian KBS yang menjadi fasilitator dalam komunitas guru dan SMA Negeri 2 Kota Pinang yang terdiri dari beberapa guru mapel, mitra, dan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, peserta, dan pihak lain yang berasal dari murid. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian itu strukturnya. Kemudian kita masuk ke kapasitas yang dimiliki. Ya, kapasitas yang dimiliki. Seperti kita ketahui, aset yang kita miliki itu yang pertama Bapak Ibu manusia. Manusia itu terdiri dari guru, wali murid, wali kelas, kemudian warga sekolah. Ya, itu aset kita yang pertama Bapak Ibu. Kemudian aset yang kedua, aset sosial, kerjasama dengan wali murid. Kemudian lapangan sekolah, kita memiliki lapangan yang syukurnya ya dapat menampung anak murid kita dalam melakukan senam pagi setiap hari Sabtunya. Kemudian juga kita memiliki aset lingkungan sekitar sekolah yang masih sejuk ya Bapak Ibu. Kemudian aset finansial, dukungan dari murid dan keuangan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke rencana evaluasi. Ya, rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Ya, Sabtu apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid dan wali kelas. Berupa kuesioner atau wawancara, melaksanakan pemantauan terhadap gerakan ketika melakukan kegiatan senam irama. Jadi Bapak Ibu ya, untuk senam ini saya harapkan untuk kerjasamanya juga kepada wali-wali kelas ya, untuk memperhatikan apakah siswa kita ini benar-benar melakukan gerakan senam atau tidak. Harus diperhatikan juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga kadang banyak anak-anak kita itu yang gerakannya asal-asal ya. Ada juga anak-anak kita itu yang diam aja, nggak mau bergerak, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan untuk kedepannya kita saling membantu ya, kemudian juga saling memperhatikan ya, agar senam kita terlaksana dengan baik ya. Kemudian juga untuk meningkatkan kebugaran siswa kita. Kemudian selanjutnya timeline ya, program mingguan senam bersama kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan siswa ya. Jadi Bapak Ibu, waktu senam itu kita laksanakan di sekolah kita ini setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu ya Bapak Ibu. Pesertanya ada guru, kemudian kepala sekolah kita juga terkadang ikut, kemudian siswa-siswa sekolah kita, seperti itu. Kemudian ya, dari pelaksanaan senam kita itu Bapak Ibu, kemungkinan tantangannya ada ya. Tantangan yang kita hadapi itu yang pertama tentang cuaca ya. Saat terjadi cuaca buruk atau hujan, kegiatan dapat ditunda untuk dilaksanakan minggu depan ya. Jadi jangan kita paksakan ya Bapak Ibu, kalau hujan itu anak-anak untuk senam, jangan ya. Sehat memang badannya, tapi akan mendatangkan penyakit yang lain, seperti itu. Kemudian kebosanan peserta didik ketika melakukan kegiatan senam irama
Bapak Ibu. Ya, itu aja, nggak boleh diganti. Karena apa? Karena penciptanya ada. Jadi makanya dari hal itulah anak-anak merasa bosan dengan gerakan senam yang itu aja, maka saya punya inisiatif untuk melakukan senam aerobik seperti itu. Kemudian mengganggu aktivitas warga ketika menghidupkan musik dan melakukan kegiatan senam. Ya, ini mungkin kecil bagi kita ya Bapak Ibu, karena sekolah kita jauh dari perumahan warga seperti itu. Kemudian, ya baik Bapak Ibu, saya rasa untuk kegiatan ini, ya, tantangan yang kita hadapi ini yang paling sering kita hadapi yaitu tentang cuaca. Ya, tentang cuaca ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa untuk rancangan tindak lanjut saya ini Bapak Ibu sampai di sini, inilah dia lampirannya. Lampirannya ada lembar pengesahan dari kepala sekolah, kemudian undangan, ya, dan daftar hadir Bapak Ibu. Baik, di sini saya Bapak Ibu tidak membuka untuk yang namanya tanya jawab ya Bapak Ibu, karena tugas ini hanya sebatas pemaparan, ya, pemaparan rancangan tindak lanjut dari tugas PKG PJOK saya. Baik Bapak Ibu, saya rasa demikian pemaparan tentang RTL saya. Saya sudahi. Assalamualaikum